Oke, selamat datang kembali di channel kita. Kita akan lanjutkan mengenai unit absorpsi, gitu ya. Nah, di video sebelumnya sudah disampaikan mengenai apa itu absorpsi sendiri, kemudian contoh, gitu ya, proses absorpsi di sekeliling kita, gitu ya, sehari-hari. Lalu kita juga sudah menyinggung mengenai apa namanya konstanta Henry dan juga terakhir gitu ya kita sudah masuk ke tahap kontaknya gitu ya, yaitu untuk yang single kontak gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan namun gitu ya sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal gitu ya. Nah, ini dia untuk kasus dulu gitu ya. Ini dia ada contoh gitu ya. Ini saya ambil dari buku Sider gitu ya. Proses pemisahan gitu ya. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan gitu ya. Ini adalah kolom absorpsi dengan jumlah tray gitu ya sebanyak 30 gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, untuk masukkan ke dalam kolom itu ada dua gitu ya, yaitu umpan gas gitu ya, dan juga absorbennya atau solvennya gitu ya dalam fase cair. Nah, jadi ini kisahnya gitu ya, umpan gas ini dari mana sih gitu ya. Kalau dari buku Sider itu dibilang gitu ya bahwa oksigen, nitrogen ini udara gitu ya, air gitu ya, dan juga water gitu ya. Ini diperoleh gitu ya dari proses sebelum absorpsi ini gitu ya. Itu ada namanya dryer gitu ya, atau proses pengeringan gitu ya. Nah, ingin dikeringkan suatu material gitu ya, selulose asetat fiber mengandung aseton gitu ternyata gitu ya. Kemudian dikeringkanlah gitu ya menggunakan udara gitu ya. Lalu udara ini juga kan biasanya dia ada kandungan uap airnya juga gitu ya. Nah, bukan hanya dari uap air yang ingin dikeringkannya itu saja gitu ya. Nah, itu nanti ada proses sendiri gitu ya, humidifikasi gitu ya. Nah, itu nanti ataupun proses drying gitu ya, nanti kita pelajari di proses pemisahan gitu ya. Jadi ini di keluaran dari proses drying itu gitu ya, itu akan masuk ke unit absorpsi gitu ya, karena tadi itu materialnya yang ingin dikeringkan mengandung aseton gitu ya. Jadi aseton ini akan terikut ke fase gasnya gitu ya, ke udaranya gitu ya. Nah, kemudian ingin dipisahkanlah aseton ini gitu ya di proses absorpsi gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat untuk aseton sendiri gitu ya, itu sebesar 10,3 kmol per jam gitu ya. Nah, jadi si aseton ini akan dipisahkan gitu ya sebesar 99,5% gitu ya diabsorb menggunakan solvent water, air gitu ya. Nah, keluaran dari proses absorpsi ini gitu ya, jadi asetonnya itu ingin dibuat 143 ppm gitu ya, rendah sekali gitu ya dari umpan awalnya gitu ya. 143 ppm by waste gitu ya. Nah, jadi saat keluaran gas ini gitu ya, ini dia sudah rendah akan aseton gitu ya. Jadi nanti ini bisa digunakan kembali gitu ya ke proses drying tadi gitu ya, dryer tadi gitu ya, dryernya tadi itu gitu ya. Nah, jadi ini integrasi gitu ya kalau di industri seperti itu gitu ya. Kemudian gitu ya, jadi sudah terabsorpsi asetonnya gitu ya, berarti dia akan keluar di fase cair gitu ya. Nah, di sini gitu ya absorbennya, solvennya ternyata gitu ya tidak hanya mengabsorb aseton gitu ya, melainkan ada udara yang terabsorb. Kan seperti yang kita tahu udara itu mengandung oksigen dan nitrogen gitu ya, dan ada sebagian argonnya gitu ya. Argon ini polusi gitu ya biasanya gitu ya. Kemudian gitu ya, kasus selanjutnya adalah poin lainnya adalah ternyata air itu muncul gitu ya, bukan hanya di sebagai absorben gitu ya, tapi dia juga muncul di umpan gasnya gitu ya, dari proses pengeringan tadi gitu ya muncul waternya juga gitu ya. Nah, jadi si air ini gitu ya masuk ke dalam kolom absorber gitu ya, dia bisa terstrip gitu ya,
ataupun terabsorb gitu ya. Kalau terabsorb dia ke bawah gitu ya, ke fase cair, ke stretch dia akan ke atas gitu ya. Nah, itu dia. Nah, lalu gitu ya, ini terhitung semua gitu ya, terhitung semua gitu ya. Nah, kalau kalian mau lebih advance lagi gitu ya, sama seperti destilasi kemarin gitu ya, ini multi komponen gitu ya. Nah, kalau yang di destilasi gitu ya, kalau kalian ingat gitu ya, kita cari namanya K value gitu ya, K value gitu ya. Nah, untuk melihat gitu ya, kecenderungan dari multi komponen tersebut gitu ya, yang menguap gitu ya, yang mana akan lebih mudah menguap gitu ya. Nah, sama gitu ya, untuk proses absorpsi itu ada namanya faktor absorpsi gitu ya. Nah, ini dilambangkan dengan A gitu ya. A itu adalah M per K kali V gitu ya. Nah, kita tetap mencari K dulu gitu ya, sebelum mencari faktor absorpsi gitu ya. Jadi K dan A ini gitu ya, itu berdasarkan pada laju alir masuk. Laju alir masuk siapa gitu ya, yaitu absorbennya gitu ya, yaitu L gitu ya. Sedangkan umpan gasnya adalah V-nya gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Nah, bagaimana sih cara carinya gitu ya? Nah, ini dia. Udah ada rumusnya gitu ya sebenarnya gitu ya untuk mencari A itu gitu ya. Nah, dan juga K gitu ya. Jadi kalau untuk K gitu ya, mungkin terminasi tiap buku beda-beda gitu ya, tapi meaningnya sebenarnya sama gitu ya. Untuk yang K sendiri gitu ya, ini kita kemarin gunakan di proses destilasi gitu ya, saturated per P-nya gitu ya, P totalnya gitu ya. Nah, ini P komponen gitu ya, misalnya kalau ingin solutnya A gitu ya, berarti PA gitu ya, PA saturated per P gitu ya. Nah, ini masing-masing karena ada 5 komponen gitu ya, ada 5 komponen. Nah, dimodified gitu ya, dengan adanya faktor parameter ini gamma gitu ya, untuk Rhodes gitu ya. Nah, ini untuk aseton itu bisa dicari gitu ya, gammanya gitu ya, 2, sekian gitu ya, 2, something gitu ya. Nah, ini bisa dicari gitu ya. Sedangkan untuk air itu paling mudah gitu ya, 1 gitu ya. Jadi dia bisa langsung P saturated per P-nya gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang Henry's law gitu ya, nah ini kan berhubungan yang langsung gas gitu ya, pada kondisi termodinamikanya dia memang gas gitu, mana gitu kan, itu oksigen, nitrogen, dan argon gitu ya. Sedangkan kalau water dan aseton ini gitu ya, sebenarnya mereka cair gitu ya dalam kondisi termodinamikanya sebenarnya gitu ya. Ini cair sedangkan ini gas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang water dan aseton ini bisa menggunakan modified Rhodes law gitu ya untuk mencari K-nya. Sedangkan yang oksigen, nitrogen gitu ya, dan argon ini bisa kalian cari konstanta Henry-nya dulu gitu ya, baru kalian bisa mendapatkan K-nya gitu ya. Jadi terhitung masing-masing untuk komponen gitu ya, nilai K-nya gitu ya. Nah, itu dia untuk yang khusus yang argon, kalau nggak ada di buku gitu ya, mungkin ini kalau oksigen dan nitrogen ada gitu ya, ini bisa dicari juga di buku Sider ini menggunakan grafik ya, untuk mencari konstanta Henry gitu ya. Ini bisa dicari ini untuk oksigen ada di bagian bawah ini, nitrogen juga gitu ya. Nah, argon nggak ada gitu ya. Nah, bagaimana carinya gitu ya? Nanti kalian bisa cari di International Critical Tables gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa dicari untuk nilai konstanta Henry-nya gitu ya. Sebelum mencari nilai K value-nya gitu ya. Nah, udah masing-masing ketemu gitu ya untuk K value-nya, baru kalian bisa menghitung untuk faktor absorpsinya gitu ya, atau A-nya gitu ya. Nah, K-nya sudah ada, L-nya ada, P-nya ada gitu ya. Nah, ini L-nya gitu ya, 1943 kmol per jam. Sedangkan untuk V-nya, untuk laju alir umpan gasnya gitu ya, ini bisa dijumlahkan gitu ya. Bisa dijumlahkan gitu ya dari 5 komponen ini gitu ya, berapa kilomol per jam. Nah, sudah gitu ya, tinggal kalian hitung, nah, sudah diperoleh gitu ya kalau di buku gitu ya, 89,2 untuk water, aseton 1,38 gitu ya, sedangkan oksigen, nitrogen, dan argon dia rendah sekali gitu ya, rendah sekali gitu ya. Nah, kemudian apa sih, menandakan apa sih faktor absorpsi ini gitu ya,
Nah, jadi ternyata faktor absorpsi ini gitu ya, dia punya rentangnya gitu ya, sebesar 1,25 hingga 2 gitu ya. Nah, ini ada di buku gitu ya. Kalian bisa cross check juga gitu ya. Rentangnya itu pada 1,25 hingga 2 gitu ya. Nah, jadi kalau pada rentang ini gitu ya, itu yang paling mudah untuk dipisahkan di proses absorpsi gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya dari tabel gitu ya, yang sudah terhitung. Untuk aseton dia 1,38 gitu ya. Nah, berada pada rentang itu gitu ya, pada rentang 1,25 hingga 2 gitu ya. Nah, berarti si aseton ini cocok gitu ya, mudah gitu ya untuk akan dipisahkan di proses absorpsi ini gitu ya, di kolom absorber ini gitu ya. Nah, itu dia meaning dari nilai A gitu ya. Nah, jadi kalau multi komponen gitu ya, karena kita harus mencari dulu gitu ya, dari kemudahannya siapa yang bisa terabsorpsi gitu ya. Nah, kita harus menghitung faktor absorpsinya gitu ya, sama seperti kemarin untuk multi komponen yang destilasi gitu ya, kalau kalian ingat gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Oke, ini dia untuk proses absorpsi. Sebelum menggambar gitu ya, kalau yang single kontak kemarin kita penyelesaiannya itu bisa menggunakan persamaan aja gitu ya, dia bisa menggunakan persamaan. Sedangkan kalau dia multi stage gitu ya, kalian harus menggambar ini gitu ya, 2 garis gitu ya, yaitu satu adalah equilibrium line, kemudian yang kedua adalah garis operasi gitu ya. Nah, sebelum ke sini gitu ya, untuk mengubah menjadi Y dan X ini gitu ya, gitu ya, aksis Y dan X ini gitu ya, sebenarnya gitu ya, kalau secara eksperimental gitu ya, itu adalah X gitu ya, versus tekanan parsialnya gitu ya. Nah, misalkan solutnya adalah A gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ada kurva kesetimbangannya gitu ya, kurva kesetimbangannya gitu ya. Nah, untuk mengubah menjadi X dan Y gitu ya, itu kemarin ada kan rumusnya gitu ya, kita butuh namanya konstanta Henry gitu ya. Nah, itu dia gitu ya cara mengubahnya. Nah, seperti yang kita tahu juga gitu ya, PA ini terukur di fasa gas gitu ya, sedangkan X ini adalah yang terukur di fasa cairnya gitu ya, atau absorbennya di di solvennya gitu ya. Maaf gitu ya. Oke, nah sebenarnya gitu ya, proses absorpsi itu terbagi menjadi 2 gitu ya. Ada yang secara kimia gitu ya. Yang kedua adalah secara fisik gitu ya. Secara fisik, nah, gitu ya, secara fisik gitu ya. Nah, kalau biasanya fisik ini gitu ya, dia rentang parsial dan juga konsentrasinya gitu ya, konsentrasinya gitu ya, X-nya itu gitu ya, itu besar gitu ya, pada rentangnya besar gitu ya. Sedangkan kimia ini gitu ya, dia akan lebih kuat pada tekanan yang rendah gitu ya, tekanan rendah. Nah, ini mungkin kalau kalian baca apa namanya di buku gitu ya, perbedaan antara dua ini gitu ya, adalah gitu ya, untuk absorpsi fisik gitu ya, itu berada pada tekanan parsial dan konsentrasi yang besar gitu ya rentangnya gitu ya. Sedangkan kalau kimia itu sangat kuat pada konsentrasi rendah gitu ya, kuat di konsentrasi rendah, namun gitu ya dia akan semakin melemah gitu ya saat konsentrasinya tinggi gitu ya, apalagi saat sistem mulai menjadi jenuh gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Nah, ini perbedaan antara kimia dan fisik gitu ya untuk proses absorpsi. Nah, proses absorpsi sendiri itu gitu ya, itu merupakan proses eksotermik gitu ya. Proses eksotermik gitu ya. Jadi menghasilkan pemanasan larutan gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Nah, lalu bagaimana kurva keseimbangannya gitu ya. Kalau untuk yang secara fisik gitu ya, dia itu linier gitu ya kurva keseimbangannya gitu ya. Nah, makanya kalian lihat dari gambar yang di slide ini, yang AB ini gitu ya, untuk kurva keseimbangannya gitu ya, itu tidak lurus gitu ya, tidak linier gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau yang linier itu dia secara fisik gitu ya, fisikal. Lalu yang
apa namanya, yang kimia gitu ya, dia akan lebih soft gitu ya, apa namanya, agak lengkung gitu ya. Ini dia yang secara kimia gitu ya. Nah, itu dia gitu ya, dua perbedaan gitu ya. Jadi bukan hanya adsorpsi, ada adsorpsi fisika dan kimia gitu ya. Nah, absorpsi juga gitu ya, AB gitu ya. Itu juga ada gitu ya, secara fisik dan secara kimia gitu ya. Oke, nah itu dia. Nah ini dia untuk setelah memperoleh equilibrium line, kalian akan mencari garis operasi, gitu ya. Garis operasi yang di bagian atas, gitu ya, dari garis kesetimbangan, gitu ya, atau kurva kesetimbangan itu adalah proses absorpsi. Sedangkan, gitu ya, kalau garis operasinya, gitu ya, berada di bawah dari garis kesetimbangan, gitu ya. Nah, seperti yang gambar B ini, gitu ya, itu adalah proses stripping, gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukannya gitu ya. Nah, kalian boleh sambil mengecek video yang saya berikan gitu ya dari YouTube gitu ya. Mengenai cara menarik garisnya gitu ya. Nah, ini dia kalau untuk yang absorpsi gitu ya. Ini kita mulai dari paling atas gitu ya, dari top gitu ya, top tower gitu ya. Hingga ke bottom gitu ya. Nah, top towernya itu ada di bagian bawah sini titiknya gitu ya. Nah, jadi kita akan menarik garis ke kiri, ke kanan gitu ya, lurus secara horizontal gitu ya, ke garis kesetimbangan gitu ya. Lalu kita tarik lagi ke atas secara vertikal, ke garis operasi, ke kanan, lurus lagi gitu ya, dan seterusnya gitu ya, hingga mencapai yang di bagian tower bottom-nya gitu ya, berapa fraksinya itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang stripping kebalikannya gitu ya, topnya itu dia ada di bagian atas ini gitu ya. Nah, di atas ini gitu ya, dia mulai dari top ini gitu ya ke kiri, lurus ke bawah, ke kiri, lurus ke bawah gitu ya. Nah, ini untuk yang stripping gitu ya. Nah, jadi perbedaan yang untuk absorpsi dan juga stripping gitu ya, mencarinya gitu ya. Oke, kita akan masuk ke stage kontaknya gitu ya, yang multiple gitu ya. Nah, bagaimana? Silakan lanjutkan ke video selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih.